Selamat sore dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sedang bongkar mesin cuci lur Aqua. Mereknya Aqua. Aqua dengan tipenya itu AQW 99 XTG strip H. Ini kurang lebihnya 9 kilo atau bisa dikatakan 10 kilo lah. Sama. Kurang lebihnya sama. Oke, dengan informasi dari pemiliknya lur, kendalanya di dalam gearbox ini ketika spin dia nggak bisa ngerem lur, nggak bisa ngerem. Ini tadi bukan tadi sih, kemarin kita bongkar karena kemarin tidak membuat video, baru kali ini membuat videonya. Jadi untuk mencari yang spare partnya yang jelas agak susah ini, karena Aqua ya selain mahal juga spare partnya susah. Nah ini lur, terkendalanya ini, jadi remnya patah, ini patah, kampas remnya patah ya. Ini posisinya ada di dalam gearbox, dalam sistem gearbox, ini patah lur ya. Kebetulan sudah dibongkar kemarin juga, sudah dicarikan kemana-mana. Kalaupun beli di online yang jelas, maaf tangan kiri, untuk kampasnya aja jelas nggak ada, harus pakai harus beli gear set ya. Ini keberuntungan rezekinya yang punya, nyari-nyari di rekan-rekan teknisi, alhamdulillah ketemu. Walaupun ya agak buluk, agak kotor, nah gini, tapi ya ini masih berfungsi baik. Nah jadi patahnya itu di sini lur, pas di sini, ini patah ini ya. Caranya kita ganti itu ya, harus bongkar gearbox ke semuanya, bongkar tabung, bongkar total. Ini ceritanya begitu ya, bongkar total semuanya. Jadi ya awalnya kita angkat dulu tabungnya, kita copot dulu untuk selang pembuangan, kita angkat dulu tabungnya, terus kita kurapkan. Habis itu nah ini yang agak susah copotannya lur, pipa pembuangan ini dia kan dari pabrikannya di lem apa ya namanya, lem, kalau di sini namanya krebus, kalau saya bilang itu krebus, tapi nggak tahu di tempat rekan-rekan. Jadi harus pelan-pelan sekali. Nih, harus pelan-pelan sekali. Seperti kastol, tapi dia bukan kastol sih. Seperti lem fork, tapi dia bukan. Gitu. Nanti kita kembalikan seperti semula, cuman kita nggak pakai lem, kita pakai silen. Ya, silen kan lebih aman juga. Kalau lem nanti ya aman juga, cuman kan kadang dia nggak rata gitu loh. Kalau silen dia bisa rata ya. Caranya ini dilepas dulu bautnya, baut sini, baut situ, diangkat, diputer-puter pelan-pelan ya. Habis itu kalau sudah pelan ya sampai keluar bisa, nah barulah diangkat gearboxnya, ini. Jadi ya alhamdulillah ini tadi ketemu untuk kampasnya. Kalaupun nggak nemu ya harus pakai harus ganti gearbox set. Nah kalaupun ganti gearbox set, kita harus tahu juga, harus sesuai dengan ukurannya, terutama ukuran baut ini, baut itu kita harus tahu, harus sesuai gitu loh. Ini itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai, main kita akal-akalan aja ya, mohon maaf, nanti bisa terjadi bocor pada sealnya dalam ini. Karena bisa kita pakai gearbox yang lain, mungkin kemungkinan bisa, karena yo gearbox kan hampir sama aja sih semua sistemnya, cuman yang membedakan itu tempat-tempatnya ini, tempat-tempat bautnya, tempat pipa ini, tempat drain. Nah
Kebetulan dry-nya modelnya seperti ini loh. Nih dry-nya untuk Aqua. Ini biasanya terpakai pada Midea, kalau enggak Electrolux, biasanya itu. Nah, ini sama. Saya pernah jumpai itu Polytron pakai seperti ini juga, cuman dia ujungnya kalau ini kan pakai ring, ada ring seperti ini. Nah kalau punya Polytron yang waktu itu saya pernah jumpai, ini ada besinya, cor juga, bentuk U, plat U. Nah itu nggak bisa dicopot, dia kalau rusak ya harus ganti ininya, ganti drainnya. Kalau ini ya alhamdulillah di wilayah sini juga nggak ada, jadi harus online juga. Ya kisaran harganya sekitar, kalau yang ori kisar 150 sampai 200-an ribu lah. Kalau untuk gearbox orinya untuk Aqua, Sunken Aqua, nah itu kurang lebihnya sekitar 800 sekian ribu. Kalau untuk yang KW sih sekitar KW1 lah ya, 600 ribuan gitu loh. Kalau yang untuk biasanya ada tuh platnya yang kuning, kalau ini kan plat silver. Nah, kalau yang plat kuning itu lebih murah, dia sekitar 300-an lebih lah, seperti itu. Bedanya di tebel dan tipisnya si plat ini. Nah begitu lur. Jadi kalau mau beli gearbox khususnya untuk Aqua kan agak susah memang. Harus ada ukuran ini. Ini tempatnya drain. Jadi harus sesuai. Kalau enggak ya kita harus ngelubang sendiri, tapi daripada susah lubang-lubangnya, begitu maksudnya. Ini posisi dinamo. Dan bentuknya lekukan-lekukan ini pun juga harus sesuai, karena kalau nggak sesuai nanti ya jumbul. Untuk sealnya nggak bisa ngekop di dalam sana. Tuh di dalam sana kop nggak bisa ngekop, itu jelas sealnya. Begitu lur. Ya sedikit susah, tapi alhamdulillah bisa menjumpai dan menemukan dengan susah payah. Oke, baik, kita tinggal merapikan aja lur. Saya tidak usah memvideokan untuk prosesnya untuk merapikan karena durasinya terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi lah, begitu. Oke, sekian lur, terima kasih telah menonton. Selamat sore.